Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Aiwandira dengan NIM F1D021088. Jadi tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi respon modul 8 yang berjudul ekstraksi ciri. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama-tama, ini merupakan library yang kita gunakan untuk menjalankan code yang kita buat. Di sini ada import matplotlib pilot pyplot yang dinamakan sebagai PLT, yang dimana berfungsi untuk memvisualisasikan data. Kemudian ada library NumPy yang digunakan untuk proses matematika dalam suatu array. Kemudian yang ketiga ada OpenCV yang dimana digunakan untuk mengolah suatu citra. Kemudian ada CSV yang digunakan untuk membuat file berekstensi CSV. Kemudian ada library OS yang merupakan digunakan untuk mengakses file maupun folder yang berada pada operating system. Kemudian lanjut saja di sini ini merupakan kernel yang kita gunakan, yaitu kernel 3x3. Kemudian di sini ini merupakan fungsi konkurensi, yang dimana fungsi konkurensi ini digunakan untuk melakukan perhitungan konkurens pada suatu citra untuk melakukan ekstraksi ciri tertentu GLCM, di mana code ini terdapat 5 parameter yaitu image sebagai citra yang akan dilakukan perhitungan konkurensi. Kemudian ada derajat sebagai arah piksel perbandingan, kemudian ada dis sebagai jarak piksel perbandingannya, kemudian ada simetris untuk melakukan perhitungan konkurensi secara bolak-balik, dan normalisasi untuk mengubah nilai matriks hasil konkurensi menjadi nilai probabilitas. Dapat di sini dapat dilihat code-nya seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan konkurensi terhadap citra, kemudian mencari nilai fitur dari matriks GLCM. Adapun beberapa fitur GLCM-nya ada. Yang pertama itu ada fitur konstrak, yang dimana konstrak ini kontras ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung kontras dari suatu data atau gambar. Kemudian kontras ini menggambarkan perbedaan kecerahan antara pixel-pixel yang ada di gambarnya gitu. Kemudian kalau semakin cerah, makin tinggi kontrasnya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada fitur correlation. Korelasi ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel data. Korelasi menggambarkan sejauh mana hubungan linear antara dua variabel tersebut. Di sini ini merupakan fungsi korelasi. Sini code-nya bisa dilihat pada gambar pada layar. Kemudian yang ketiga ada fitur energi, di mana fitur energi ini digunakan untuk menghitung energi suatu data atau gambar. Kemudian energi menggambarkan jumlah kekuatan atau intensitas dalam satu data. Bisa dilihat code-nya kayak gini. Terus ada yang keempat ada fitur homogeneity, yang dimana berfungsi untuk menghitung homogenitas suatu data atau gambar. Homogenitas ini menggambarkan sejauh mana setiap piksel dalam gambar mendeteksi nilai rata-rata dari piksel sekitarnya. Kemudian yang kelima ada fitur dismilitary, di mana ini berfungsi untuk menghitung dismilaritas suatu data atau gambar. Dismilaritas ini menggambarkan sampai sejauh mana setiap piksel itu dalam gambar berbeda dengan piksel sekitarnya itu. Kemudian yang keenam ada fitur entropi, di mana fitur ini berfungsi untuk menghitung entropi suatu data atau gambar. Kemudian entropi ini juga menggambarkan tingkat ketidakpastian antara satu data gitu.
Kemudian ada di sini, kemudian ini merupakan code ekstraksi, fungsi ekstraksi, di mana fungsi ini dibuat untuk menampung nilai-nilai dari fitur GLCM dan mengembalikan nilainya dengan bantuan parameter data sebagai hasil matriks dari konkurensi. Kayak gini dia. CT, kalau CT itu kontras, DM itu dissimilarity, kemudian kalau HM itu homogeneity, dan seterusnya. Kemudian untuk code yang di bawah ini merupakan fungsi person correlation, yang dimana code ini berfungsi untuk mencari nilai kolerasi antara dua variabel data, baik antara fitur yang sama dengan derajat yang berbeda ataupun fitur beda dengan derajat yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan dua parameter, yaitu data 1, di sini ada data 1 dan data 2 sebagai data yang akan dibandingkan. Kemudian untuk hal yang pertama yang dilakukan mengambil dataset terlebih dahulu. Kemudian di kasus ini terdapat file fastfood, lalu membagikan data yang diambil dalam dataset menjadi 3 bagian, yaitu image berupa citra yang berada dalam dataset, kemudian folders yaitu subfolder dari dataset, dan names yaitu nama dari masing-masing citra yang berada pada dataset. Tiap datanya disimpan menjadi sebuah variabel array. Kemudian di sini ini merupakan code dari datasetnya. Kemudian di bawah ini merupakan fungsi data ekstraksi, yang dimana ini berfungsi untuk melakukan ekstraksi fitur. Dalam fungsi ini akan dilakukan keseluruhan proses GLCM, dimulai dari hitung matriks akurasi menggunakan 4 arah berbeda, yaitu derajat. Ini bisa dilihat di sini, dan 0, ada derajat 45, derajat 90, dan derajat 135. Lalu untuk setiap hasil yang dilakukan ekstraksi fitur, adapun fitur yang diekstraksi adalah kontras, dissimilarity, homogeneity, sama entropi. ASM, terus ada juga energy dan correlation. Hasil dari 7 fitur dari 4 konkurensi itu totalnya ada 28 fitur, yang dimana itu bakal disimpan di array data yang nanti dikembaliin lagi nilainya. Di sini bisa dilihat. Kemudian ini merupakan sebuah list kosong yang bernama data list, yang digunakan untuk menyimpan hasil ekstraksi fitur untuk setiap citra, kemudian melakukan iterasi sebanyak jumlah citra dalam names ini. Kemudian dalam setiap iterasi dilakukan iterasi fitur GLCM dengan menggunakan fungsi data ekstraksi. Fungsi data ekstraksi citra, ekstraksi image yang di sini. Di mana I-nya itu adalah indeks citra image. Kemudian hasil ekstraksi fitur tersebut kemudian ditambahkan ke dalam data list. Bisa dilihat code-nya seperti ini. Kemudian di sini untuk menampilkan hasil ekstraksi fitur pada setiap citra yang berada pada dataset. Sini. Kemudian datasetnya. Ini datasetnya bisa dilihat pada layar. Oke. Ini sampai 1000 kali 200 kolom. Kemudian di sini ini merupakan kode untuk menampilkan gambar-gambar dari dataset yang sudah kita masukkan ke dalam code-nya. Ini merupakan gambar-gambarnya yang kemudian juga sudah di grayscale gitu, di abuin gitu.
Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.